Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022041. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan untuk memenuhi tugas dari Ibu Wira Lestari SE MSI. Nah, baik, langsung saja untuk masuk ke materi. Yang pertama itu proses pengambilan keputusan. Definisinya, pengambilan keputusan itu dapat diartikan sebagai proses pemikiran, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan, seperti banyak aktivitas sosial lainnya. Proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantitatif atas konsekuensinya, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan, menetapkan, dan tindak lanjut. Selanjutnya, motif kesadaran. Motif kesadaran ini merupakan segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan ini, yaitu pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas atau keragaman. Dengan mengundangkan dimensi-dimensi kompleksitas dan kemampuan untuk membuat prediksi, para ahli psikolog telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama itu model keputusan yang diprogram secara sederhana. Kedua, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga, model keputusan yang diprogram secara kompleks. Keempat, model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Untuk jenis-jenis dari model proses, 3 model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut ialah: pertama, model ekonomi; kedua, model sosial; ketiga, model kepuasan Simon. Dalam pengambilan keputusan organisasi, pertama, kita akan melihat perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan dan kemudian para individu dan kelompok yang bertindak sebagai pengambil keputusan dan pemecahan masalah. Yang pertama itu perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam hal yang seorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi suatu perusahaan yaitu banyak dan kompleks. Keputusan yang rutin atas berulang muncul secara reguler, sedangkan keputusan lain biasanya bersifat unik dan tidak terulang. Untuk mengatasi kelebihan beban dan pengambilan keputusan, organisasi mengembangkan prosedur operasi standar yang formal atau tidak formal untuk masalah-masalah berulang. Selanjutnya, resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda, yang seringkali menimbulkan konflik, karena pengambilan keputusan melibatkan pemilihan atas satu alternatif yang sesuai dengan tujuan dan harapan secara keseluruhan, maka prosedur untuk penyelesaian konflik tujuan diperlukan. Teori keputusan klasik mengasumsikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan rasionalitas lokal, aturan-aturan pengambilan keputusan yang dapat diterima, dan perhatian secara berurutan pada tujuan. Selanjutnya, menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan terlibat oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, tidak menyarankan bahwa teori pengambilan keputusan modern telah diidentifikasi banyak dari usahanya untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dalam risiko dan ketidakpastian. Chiber and Mark 1967 menemukan bahwa para pengambil keputusan dalam organisasi seringkali menggunakan strategi yang kurang rumit ketika berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. Selanjutnya itu pencarian masalah. Elemen yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan itu adalah pencarian akan tindakan alternatif dan kuantitatif atas konsekuensinya. Chiber dan Mark mengembangkan satu teori pencarian organisasional untuk melengkapi konsep-konsep pengambilan keputusan.
Mereka menggunakan istilah pencarian masalah dan mengidentifikasinya sebagai proses menemukan suatu solusi atau suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk beraksi terhadap suatu peluang. Selanjutnya, pembelajaran organisasi. Ketiga pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak untuk suatu masalah, organisasi kemungkinan besar akan mengulang pendekatan yang sama dalam memecahkan kesalahan rupa di masa mendatang. Ketika sebuah pendekatan khusus gagal, maka akan menghindari dalam pencarian masa depan. Yang sama berlaku untuk urutan alternatif yang dipertimbangkan. Juga akan berubah jika organisasi mengalami kegagalan dengan preferensi tertentu. Selanjutnya itu manusia, para pengambil keputusan. Organisasi. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali, mengidentifikasi masalah atau peluang, yang mencari tindakan alternatif secara optimal dan menerapkannya. Pengaturan organisasi di mana yang digunakan tergantung pada jenis masalah keputusan atau opportunity ditemui. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena memiliki kepastian untuk berpikir, memilih, dan belajar. Tetapi, rasionalitas manusia adalah sangat terbatas karena hampir dari mereka tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Perilaku rasional dari individu dalam situasi pengambilan keputusan oleh karena itu terdiri atas pencarian di antara alternatif yang terbatas akan suatu solusi yang masuk akal dalam kondisi di mana konsekuensi dari tindakan tidaklah pasti. Selanjutnya, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecahan masalah. Dalam situasi pengambilan keputusan, komite semacam itu menawarkan keunggulan dari keragaman dalam pengalaman, pengetahuan, dan keahlian serta luasnya ide dan dukungan yang menguntungkan. Kelompok juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan ide-ide investigasi dengan lebih teliti dan mengingatkan kemungkinan bahwa keputusan tersebut akan datang diterapkan dengan efektif. Selanjutnya, fenomena pergeseran yang beresiko atau dampak diskusi kelompok. Pergeseran yang berisiko atau dampak kelompok merupakan produk samping dari interaksi manusia. Ini dicirikan oleh kelompok yang lebih memilih alternatif yang lebih agresif berisiko dibandingkan dengan apa yang mungkin individu-individu jika mereka bertindak sendiri. Selanjutnya, kesatuan kelompok. Nah, kesatuan kelompok ini dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memilih tujuan kelompok yang sama. Dengan kesatuan yang kuat, pada umumnya lebih efektif dalam suatu pengambilan keputusan dibandingkan dengan kelompok ini di mana terdapat banyak konflik internal dan kurangnya semangat kerjasama anggotanya. Tingkat kesatuan kelompok dipengaruhi oleh jumlah waktu yang dihabiskan bersama oleh para anggota kelompok di tingkat kesulitan dan dari menerima anggota baru ke dalam kelompok, ancaman eksternal, dan sejarah keberhasilan dan kegagalan masa lalu. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Topik lainnya yang kontroversial adalah apakah kepuasan itu sebaiknya didasarkan pada konsensus atau aturan mayoritas. Konsensus dalam konteks pengambilan keputusan didefinisikan oleh Hordel tahun 1972 sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pilihan keputusan. Dalam banyak situasi, konsensus hanya bisa dicapai setelah dipertimbangnya yang matang serta evaluasi yang kritis atau atas plus minusnya. Pengambilan keputusan dengan konsensus membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas. Selanjutnya, kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan-bawahan. Ketika kelompok pengambilan dan keputusan terdiri atas atasan dan bawahan, kontroversi tidak bisa dihindarkan. Atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dibandingkan dengan bawahannya. Terdapatnya kontroversi dalam situasi pengambilan keputusan tidak terlalu berpengaruh buruk terhadap berfungsinya kelompok pengaruh dasar kekuasaan.
Selanjutnya, pengaruh dasar kekuasaan. Dalam pengambilan keputusan, seorang mampu mengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Elemen kekuasaan yang paling sering disebutkan adalah kekuasaan posisi, kekuasaan ahli, kekuasaan sumber daya, atau kekuasaan politik. Kekuasaan posisi ada ketika pengaruh seseorang itu merupakan hasil dari posisi orang tersebut dalam organisasi, wewenang yang diberikan atas serta tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang terkandung di dalamnya. Pengaruh kekuasaan posisi dirasakan di setiap situasi pengambilan keputusan. Selanjutnya, dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu itu menyebabkan para anggota kelompoknya menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut, dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar. Lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota dan lebih menyukai aturan mayoritas. Untuk materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, dibagi ke dalam 3 komponen, yaitu pertama, pengujian informasi, kedua, integrasi pengamatan dan temuan, yang ketiga itu pertimbangan. Selanjutnya itu peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama, sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Dalam situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi dampak dari informasi akuntansi. Selanjutnya itu peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan, sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu, tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya, kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian masa depan beserta konsekuensinya ditentukan. Selanjutnya, data akuntansi sebagai stimulis dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar anggaran atau melalui informasi kepada manajemen bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilih akhir sangat bervariasi. Hal itu tergantung pada semana jauh hal itu dipandang mengurangi ketidakpastian hanya mengelilingi proses pengambilan keputusan, data penjualan, dan biaya masa lalu. Misalnya akan digunakan sebagai pendekatan pertama terhadap permintaan masa depan untuk produk yang dijual pada masa lalu. Selanjutnya, hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam metode pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan dapat menyadari bahwa aura otentisitas akuntansi tidak berdasar pada bahwa akuntansi paling tidak adalah proses dengan mana dampak dari kejadian ekonomi dilaporkan seakurat mungkin, tetapi tanpa kepura-puraan akan kesempurnaan. Selanjutnya, umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai dengan itu, maka pengambil keputusan harus menerima informasi, mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Jika seseorang mengabaikan dampak jangka pendek yang mungkin akibat selang waktu antara perubahan dan indikasinya, maka kecil kemungkinannya bahwa tidak terdapat umpan balik sama sekali. Selanjutnya, fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan
yang mengimplikasikan ketidakmampuan pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Ketika mereka menerima suatu pendekatan pengukuran akuntansi sebagai alat untuk mengelola proses pengambilan keputusan mereka, maka perilaku mereka jarang sekali akan dipengaruhi oleh perubahan dalam metode akuntansi yang digunakan. Sebagai suatu atribut dari pengambilan keputusan, fiksasi fungsional bervariasi tingkatnya dari situasi yang satu ke situasi yang lain, namun tidak pernah tidak ada sama sekali. Terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurang yang salah saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah untuk disampaikan, saya juga ingin memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.